Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah. Di pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan ke-36 membahas kitab ini. Insyaallah kita akan membahas pembahasan lanjutan dari pembahasan al-maf'ulu bihi, yaitu namadiju fil maf'uli bihi, tepatnya di halaman ke-54. Silakan buka semua bukunya, halaman 54. Namadiju fil maf'uli bihi. Namadij itu bentuk jamak dari namuzaj. Namuzaj itu artinya contoh. Kalau namadij contoh-contoh. Di situ bukan dal ya, namadij, tapi dengan zal. Ya, namadij, contoh-contoh fil maf'ul bihi, dalam permasalahan maf'ul bihi. Baik, kalau kita lihat pembahasan di pertemuan kali ini, ya, kita akan dipaparkan kepada beliau 6 contoh keadaan maf'ul bihi datang dalam kalimat. Perlu kita ketahui bahwa pada asalnya maf'ul bihi itu datang di urutan ketiga. Datang di urutan ketiga dalam kalimat, yaitu setelah subjek, predikat, baru dia. Karena maf'ul bihi itu objek, jadi datang di posisi terakhir sebagai kalimat yang datang di posisi ketiga. Tapi ada kalanya maf'ul bihi itu bisa juga dia terletak di posisi pertama bahkan, walaupun ini jarang sekali. Yang paling banyak dia berada di akhir, ini asalnya. Tapi kadang dia berada di posisi kedua, tapi pernah juga dan ada juga kadang dia di posisi ketiga, di posisi pertama. Ya, kita lihat bagaimana contohnya. Yang pertama, itu lihat ya, ada contoh-contohnya itu. Di bawah ada 3 tabel. Di setiap satu tabel itu ada 2 pembahasan. Jadi kalau misalnya satu baris itu ada 2, berarti kalau 3 baris ada 6. 6 kotak, lihat ya, 6 kotak di situ. Masing-masing kotak ada angkanya. Angka pertama, kita lihat fokus angka pertama, nanti ada angka kedua, 3, 4, 5, 6. Kita lihat angka pertama dulu, lihat kotak yang pertama, tertulis tabel hitam di situ. Fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bihi. Lihat ya, ini susunannya, berarti fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Kalau ini susunan biasa, susunannya biasa. Baik, sekarang kita lihat contohnya kalau fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Mana maf'ulun bihi? Al-Qur'an. Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Qara'a sebagai apa? Fi'il. Ini gampang sekali karena ini rumusnya di atas. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Berarti posisi ketiga adalah apa? Maf'ulun bihi, objek. Lihat ya. Kalau fa'il pasti marfu', kalau maf'ulun bihi pasti mansub. Kemudian fi'il ya tergantung fi'ilnya. Ini fi'il madhi ya di sini. Qara'a, wazannya fa'ala. Ini adalah fi'il madhi, mabni di atas fathah. Kemudian Muhammadun fa'il marfu', alamat rafi'ih ad-dhamma li'annahu ismun mufrad. Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansub, wa alamat nasbih al-fathah li'annahu ismun mufrad. Oke, baik, sekarang saya rasa ini mudah ya. Lanjut contoh yang kedua, ishtara Aliyun sauban. Ishtara artinya membeli. Ishtara membeli. Aliyun sauban, berarti si Ali membeli, telah membeli apa? Sauban. Sauban ini dia lebih identik dengan kata pakaian. Ya, kalau baju ya berarti baju aja. Kalau pakaian yang mencakup semua yang dikenakan di badan. Bisa jadi dia itu adalah celana, bisa jadi dia adalah baju, bisa jadi dia adalah gamis. Ini namanya saub, pakaian ya. Baik, sauban pakaian ya. Baik, berarti si Ali telah membeli sauban, telah membeli pakaian. Ali telah membeli pakaian. Kalau kita lihat siapa yang membeli? Si Ali. Apa yang kena beli? Pakaian. Ngapain si Ali? Membeli. Berarti kita sudah paham mana perbuatan, mana yang melakukan perbuatan itu, dan apa yang terkena pekerjaan dari perbuatan tersebut. Maka sauban mansub sebagai maf'ulun bihi. I'rabnya gampang. Ya, i'rabnya sangat gampang sekali. Baik, ini adalah perkara-perkara yang biasa ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Sekarang kita lihat tabel kedua. Nomor 2-nya bukan di bawah tapi di samping ya. Lihat ada angka 2-nya ya. Angka 2 Arab. Baik, lihat susunannya apa itu? Fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Rumus yang berbeda, tapi ini perlu kita ketahui bahwa maf'ulun bihi kadang datang dalam posisi kedua. Baik.
Asalnya memang dia di akhir, tapi kadang seperti ini. Baik, dia datang dengan posisi kedua setelah fi'il. Lihat contohnya, sa'alan nabiyya rajulun. Sa'ala an-nabiyya rajulun. Sa'ala ini fi'il, maf'ulun bihi-nya adalah an-nabiyya, makanya dia mansub. Kemudian rajulun adalah fa'il. Ini kalau diartikan, kalau ini Arab gundul kita kan nggak tahu. Kalau ini Arab gundul kita nggak tahu. Sa'ala an-nabi rajul, kita nggak tahu ini. Kalau kita baca an-nabiyyu itu sebagai marfu dan rojul kita baca rojulan mansub, berarti nabi yang nanya sama si rojul, sama laki-laki dewasa ini. Tapi kalau misalnya an-nabiyanya mansub, rojulnya marfu, maka si rojul ini yang nanya kepada nabi. Paham ya? Seperti itu. Sa'ala an-nabiyya rajulun, berarti kita ketahui bahwa sa'ala fi'il madhi, an-nabiyya mansub sebagai maf'ulun bihi, kita katakan dia maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbi al-fathah li'annahu ismun mufrad, rajulun fa'il marfu wa alamatun dhamma li'annahu ismun mufrad, seperti biasa. Contoh berikutnya, katabat darsa waladun. Asal ini sebenarnya dibalik aja nih. Kataba waladun ad-darsa. Kataba ad-darsa waladun. Kadang seperti itu. Orang Arab juga kadang membalik posisinya ya dengan hajat keperluan tertentu. Baik, kataba ad-darsa waladun. Kalau kita artikan, mengartikannya tetap sama pakai kaidah bahasa Indonesia, SPO, subjek, predikat, objek, pelaku duluan disebut. Jadi walaupun fa'ilnya itu di ujung, katabat darsa waladun, tetap fa'ilnya disebut di awal. Kalau kita terjemah ke bahasa kita. Jadi kalau kita dapat kalimat kataba ad-darsa waladun, artinya apa? Anak kecil itu telah menulis pelajaran. Jadi pahami ya, mau kayak manapun susunan bahasa Arabnya, kalau kita terjemah pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, kita harus melakukan penerjemahan sesuai dengan kaidah SPO, subjek, predikat, dan objek. Berarti kataba fi'il madhi, ad-darsa maf'ulun bihi, walad itu sebagai fa'il marfu. Selesai. Sekarang tabel yang ketiga, lihat angka yang ketiga sekarang. Yang ketiga di sini ada kalimat fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Apa bedanya dengan di atas? Di atas fa'ilnya zohir, di bawah fa'ilnya dhamir. Baik, maf'ulun bihi-nya zohir dhamir. Maf'ulun bihi-nya di tabel ketiga zohir. Baik, lihat contohnya, sa'altu Rasulullahi. Sa'altu, sa'ala fi'il madhi mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Atta, coba i'rab semua. Atta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Baik, kemudian Rasula maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi al-fathah li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Ahsan. Kemudian Allah lafzul jalalah, Allah mudhafun ilaih. Baik. Kemudian qara'tu al-jumlata al-majallata. Qara'tu al-majallata. Qara'tu i'rab yang sama dengan sa'altu. Kemudian al-majallata mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Kalau sa'altu Rasulullah artinya apa? Saya telah bertanya kepada Rasulullah. Kalau qara'tul majallah, saya telah baca majalah. Kalau orang Makassar bilang majalah, majallah. Galon, galon. Ya tasdid biasanya orang Makassar. Orang Sulawesi. Baik, majallah. Tapi bahasa Arabnya majallah. Kalau orang biasa, orang pada keumuman menyebutnya majalah. Majalah, tahu majalah, Fadil? Tahu majalah? Apa itu majalah? Enggak tahu majalah? Ini orang-orang dulu memang ini. Kalau tabloid enggak tahu. Beda lagi nih. Ada majalah, tabloid, ada koran, ada surat. Ya kan? Nah, beda-beda ini. Ini zaman dulu ya, majalah ini kayak sejenis perkara-perkara yang menyiarkan, memberitakan berita, tapi dia ya dengan desain yang lebih menarik dibandingkan koran. Ya, yang lebih menarik lagi nanti ada namanya tabloid. Ya, gambarnya lebih berwarna dan lebih enak untuk dibaca. Intinya ini adalah surat kabar, termasuk dari surat kabar zaman dahulu di majalah-majalah. Kalau zaman sekarang orang tidak penting lagi untuk memiliki majalah karena semuanya bisa diakses di handphone, ya. Bahkan tidak
perlu membaca, cukup mendengarkan video yang sudah ada orang yang mengeluarkan suaranya. Jadi kita tinggal mendengarkan dan nonton videonya. Majalah, qara'tul majallah. Ya, berarti majalah mansub sebagai maf'ulun bihi. Baik. Sekarang kalau kita lihat tabel keempat, lihat rumus. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Ini seperti biasa, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi, tapi apa bedanya? Fa'ilnya domir, maf'ulun bihinya domir juga. Fa'il domir, maf'ulun bihi domir. Lihat ya. Amartuka, mana fi'il? Amar. Cara ngirabnya sama tadi kayak soal tuh. Amar, ya. Fi'lun madin mabni 'ala sukun. Liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Kemudian atta dhamirun muttasil mabni 'ala sukun, mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-kaf. Lanjut lagi dhamirun muttasil mabniun mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Begitu saja. As'aluka, ini sama juga. As'aluka. As'aluka. Fa'ilnya ini dhamir mustatir ya. Kalau as'aluka, kalau sa'altu fa'ilnya dhamir muttasil, kayak dhamir mustatir. Perhatikan ya. As'aluka, as'alu ya, as'aluka fa'ilnya perlu antum catat situ, fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Ya, kemudian al-kaf dhamirun muttasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Perhatikan kalimat as'alu, as'alu di dalamnya itu ada fi'il ya. Dan juga ada fa'il, fa'il yang mustatir. Jadi antum catat saja as'alu, lingkarin, tulis fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Jadi as'alu itu ada ana di dalamnya. Baik, kalau kita artikan as'alu, as'aluka, aku telah bertanya kepadamu. Paham ya? Sudah tahu fa'ilnya mana? As'aluka. Mana fa'ilnya? Nggak boleh dibilang ana, karena kalau ana itu berarti dhamir munfasil dia. Kalau ditanya mana fa'ilnya as'aluka, kita katakan fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Ya, jadi as'alu kita i'rab dulu bahwa dia fi'il. Fi'il apa kalau as'alu? Mudhari. Mana ada fi'il madhi dhammah kan? Ini kan as'alu berarti yaf'alu wazannya. Fi'lun mudhari marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena apa namanya, kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Ya. Alamat rafa'nya adalah apa? Alamat rafa'nya adalah apa? Dhammah, karena dia fil mudhari' sahih akhir. Kemudian fa'ilnya fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Kemudian al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Selesai gampang. Kemudian yang kelima sekarang. Fi'il maf'ulun bihi fa'il. Lihat, fi'il maf'ulun bihi fa'il. Amarani Rasulullah. Amarani Rasulullah. Coba diartikan dulu. Coba artikan. Amarani, saya telah diperintah. Saya telah diperintah, salah. Kalau antum katakan oleh Rasulullah berarti coba ulangi. Telah amarani Rasulullah. Coba Rasulullah dalam memerintah saya. Coba yang jelas, yang mana fa'il, yang mana maf'ul bihi? Kita yang nyuruh Nabi atau Nabi nyuruh kita? Nabi nyuruh kita atau kita nyuruh Nabi? Nabi nyuruh kita. Nah, nggak bisa kita nyuruh Nabi. Nabi sudah meninggal ya. Coba lihat yang mana yang marfu. Coba artikan dengan benar berarti. Bahaya ini kalau misalnya salah terjemah. Rasulullah. Lihat kaidahnya itu kan sudah ada rumus di tabel itu, kotak hitam itu, rumus itu fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Mana fa'il? Di ujung. Apanya? Nggak usah bingung lihat contohnya mana fa'il. Lihat aja itu rumusnya di atas. Lihat nggak itu Aswar? Lihat. Siapa yang namanya? Afik, lihat nggak rumusnya? Apa rumus tabel kelima tuh? Fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Berarti susunannya fa'il di ujung. Mana dia berarti fa'ilnya? Rasul atau Allah? Rasul atau Allah? Allah itu kedudukannya maf'ulun bihi.
Rasul ya. Ketika Rasul. Paham ini Imam? Paham atau pura-pura paham Imam? Paham. Apa yang antum pahami Imam? Apa yang antum pahami? Bahwa fa'ilnya adalah Rasul atau Allah? Kan mulai bingung Imam. Fadil, Rasul atau Allah fa'ilnya? Bukan Allah. Lihat susunan fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Paling ujung fa'il. Mana fa'ilnya berarti ini? Rasul atau Allah? Rasul. Allah itu maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi. Baik, berarti fi'ilnya mana? Amara. Maf'ulun bihinya mana? Mana maf'ulun bihinya? Ya mutakallimnya itu. Ya-nya itu. Ya-nya itu adalah apa? Adalah maf'ulun bihi. Namanya ya mutakallim. Paham? Sudah? Itu maf'ulun bihi, fa'ilnya Rasulullah. Paham ini? Paham Fadil? Mana fi'il Fadil? Fi'il. Amara. Fa'il? Rasul. Maf'ulun bihi? Ya mutakallimnya itu. Itu nun namanya nun wiqayah. Ini juga kan sudah kita bahas kemarin. Nun namanya nun wiqayah. Nun wiqayah ini dia menjaga supaya fiilnya itu tetap amaro, ro-nya itu tetap ro. Karena kan kalau muncul saja ya-nya langsung, kalau tiba-tiba langsung muncul ya kan jadi nanti amaroi. Lain-lain didengarkan amaroi, maka datanglah nun namanya nun wiqayah supaya menjaga harokat ro pada amaro itu supaya dia nggak jadi baris bawah, tidak jadi amari juga. Maka kita katakan dia menjadi amaroni. Ya, maka kalau kita katakan bahwa i'rabnya begini. I'rabnya begini ya, antum catat yang tidak tahunya saja. Amara fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Perlu catat ini? Kan nggak perlu kan, sudah biasa. Kemudian ni ada dua ini, nun sama ya. Nun antum catat namanya nunul wiqayati. Nunul wiqayati. Nun wiqayah itu artinya tameng. Wiqayah artinya apa? Tameng. Tahu tameng kan? Tahu tameng? Ini? Tahu. Iya. Benteng. Tameng ini bahasa dulu, nggak pakai orang sama sekarang nggak ngerti apa tameng. Benteng, pelindung. Itu tameng namanya. Kita kalau nggak ada tameng bisa diganggu dengan syaitan, tapi ada tameng. Apa tamengnya? Zikir pagi petang yang dibaca itu. Itu namanya tameng. Makanya zikir pagi dan petang disebut dengan hisnul muslim. Ya, tamengnya seorang muslim. Baik. Maka kita katakan bahwa nun namanya nun apa? Nunul wiqayah. Saya tanya sekarang, fungsinya nunul wiqayah itu untuk apa? Untuk menjaga apa? Menjaga harokat. Harokat apa? Kok menjaga harokat ya pula? Menjaga harokat ro pada fi'il madi amaro tadi. Supaya kan kita mau datangkan begini, amaro tambah ya sukun, kan nggak mungkin jadi amari, nggak mungkin jadi juga jadi amaroi. Datanglah nun untuk menjadi tameng dia supaya harokat ro pada amaro tetap amaro, tidak jadi amaroi, tidak jadi amari. Maka datanglah nun, makanya namanya nun wiqayah, nun benteng, nun tameng, nun penjaga untuk menjaga kesempurnaan fi'il madi amaro tadi supaya ro-nya nggak berubah-berubah. Paham toh? Jadi nun namanya nunul wiqayah. Adapun ya, sekarang ya. Ya apa i'rabnya ya? Ya mutakallim. Ya, dhamirun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ahsan. Seperti itu. Bisa di i'rab ini? Gampang kan? Gampang. Baik. Coba i'rab ulang Abu Rena. Amaroni Rasulullah. Amaroni Rasulullah. Amar. Perhatikan semuanya perhatikan. Benar enggak yang di i'rab Abu Rena? Coba silakan. Amaro. Fi'lun madhi mabniun 'ala fathi. Coba harokatnya jangan ragu-ragu. Fi'lun tanwin.
Madin. Madin. Ah. Mabniun. Itu kenapa madin? Sebenarnya itu fi'lun madiyun begitu. Cuman karena madiyun di ke yun itu berat. Jadi dihilangkan harokatnya, dipindah ke din. Fi'lun madin. Jadi kalau dikatakan kenapa fi'lunnya tanwin Ustaz? Madinnya majrur. Harusnya kan mudhaf ilaih, bukan begitu. Itu bukan mudhaf ilaih. Harusnya bacanya fi'lun madiyun. Tapi karena dari di ke yun itu berat, jadi fi'lun madin. Harokatnya jelas, fi'lun madin mabniyun alal fathi. Ahsan, selesai. Kemudian Ni aja Ustaz. iya, ni dua ya, nun. Yang pertama an-nun. An-nun nunul wiqayati. Sudah, an-nun nunul wiqayah. Kemudian al-ya Alia. Dhamirun. Muttasil. Mabni ala sukun. dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni Fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. ahsanta fi mahall nasbin maf'ulun bihi. Rasulullah i'rab afik. Ayo Fik. Sudah ada fi'il, sudah maf'ulun bihi. Rasulu. Bantu aswar. Fa'ilun marfu'. Terus. Alamat rafi al-dhamma li'annahu ismun mufrad. Wa huwa mudhaf. Terus Allah mudhafun ilaih. Lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Paham ini? Masih ada yang sulit? Sudah catat i'rabnya enggak? Ini kalau antum enggak catat, nanti di bawah juga pasti tidak tahu. Tapi kalau antum sudah catat di atas, di bawah pasti tahu. Baik, berikutnya yang kelima, sa'alani ustazun. Sama kedudukannya. Fa'ilnya di belakang. Sa'alani ustazun. Artikan Fairuz. Ustaz telah bertanya. Ustaz telah bertanya kepadaku. Ustaz bertanya kepadaku. Ustaz telah bertanya kepadaku. Atau aku yang sudah nanya sama Ustaz. Yang mana yang benar ini? Lihat rumus Fairuz. Fi'il maf'ul bihi fa'il. Fa'ilnya Ustaz. Berarti Ustaz telah bertanya kepada aku. Sudah. Ustaz telah bertanya kepada aku. Ayo, i'rab Abu Fairuz. Sa'ala. Sa'ala. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Jangan segan-segan harokatnya. Fi'lun madin. Madin mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Terus An-nunul wiqayah. ya itu ada ni, nun, nunul. Nun al-wiqayah. Tulisannya nunul wiqayah. Al-wiqayah pakai alif lam ya. Nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Coba saya tanya, apa itu nun wiqayah? Untuk menjaga supaya harokat. Kalau di sini harokat akhir fiilnya bukan lagi ro. Kalau tadi amaro. Apa Ustaz? Iya, la Ustaz. Untuk menjaga harokat akhir lam itu supaya dia nggak berubah, nggak jadi sa'alai, sa'ali. Paham? Namanya nunul wiqayah. Paham ini Imam? Sudah pernah dengar ini pembahasan? Hah? Sudah pernah dengar pembahasan nun wiqayah? Nggak ada. Nanti di Usul Jilid 2 ada ya pembahasan nun wiqayah, itu ada di awal-awal di Usul Jilid 2. Baik, sa'alani ustadun. Ayo sekarang iya-nya. Abu Fairuz. Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasil. Mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Paham Fadil i'rabnya? Baik, ustadun i'rab Imam. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhamma li'annahu ismun mufrad. Ahsan. Sudah, kita sekarang masuk ke tabel ke-6. Maf'ulun bihi fi'il fa'il. Wah, di mana maf'ul bihi-nya ini? Di depan. Maf'ul bihi fi'il fa'il. Fa'il di mana? Di Belakang. Paham ya? Fa'il di belakang. Di belakang. Baik, sekarang iyyaka na'budu. Apa artinya nih? Hanya kepadamu. Siapa yang beribadah? Kami. Yang beribadah kami. Ngapain kami? Beribadah. Kepada siapa? Berarti maf'ul bihnya di depan ini. Perhatikan ya, hanya kepadamu
kami menyembah. Asalnya kan na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu. Gitu kan? Iyyakanya maf'ul bihi kan? Tapi di sini iyyakanya dikedepankan. Iyyaka na'budu. Maka iyyaka silakan dicatat. Iyyaka dhamirun munfasilun nasbun. Dhamirun munfasilun nasbun. Dhamir munfasil nasab. Sama dengan al-maf'ulu bihi. Dhamirun munfasilun nasab. Dhamirun munfasilun nasbun sama dengan al-maf'ul bihi. Itu i'rabnya iyyaka. Jadi iyyaka itu maf'ulun bihi. Kalau mau dijabarkan lagi dia apa? Dhamirun munfasilun nasbun. Sudah? Na'budu. Na'budu i'rabnya sama dengan as'alu. Na'budu i'rabnya sama dengan as'alu. Tapi bedanya kalau as'alu takdirnya ana, kalau na'budu takdirnya nahnu. Berarti na'budu fi'lun mudhari marfu. Sudah. Li'annahu fi'l mudhari sahih akhir. Fi'l mudhari sahih akhir mu'tal akhir atau fil khamsa ini? Fi'lun mudhari'un marfu. Fi'l mudhari yang marfu ini na'budu. Ya, boleh juga ditambahkan litajarrudihi minan nasib wal jazim karena kosongnya dari penasab dan penjazam. Dia enggak kemasukan penasab enggak penjazam. Kemudian dia marfu'nya dengan apa? Alamat rafa'nya dengan dhamma. Karena dia fil mudhari' sahih. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Catat ya. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Berarti mana fa'ilnya na'budu? Dhamirun mustatir. Dhamir yang tersembunyi wujuban secara wajib. Ya, takdiruhu nahnu. Takdirnya nahnu. Takdirnya apa? Nahnu. Sudah? Sudah belum? Sudah. Lanjut. Khubzan akaltu. Ini sebenarnya dibalik ya. Akaltu khubzan. Khubzan akaltu. Coba artikan. Roti kukandre. Ya kan? Roti kumakan. Akaltu khubzan. Le'bama ngandre roti. Ya kan? Saya telah makan roti. Berarti le'bama ngandre roti. Saya sudah makan roti. Tapi kalau dibalik khubzan akaltu berarti roti le'bama kukandre. Roti sudah telah selesai aku makan. Telah aku makan. Berarti khubzan apa i'rabnya? Maf'ul bihi mansub, alamatun nasbi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Akaltu, akal fi'lun madin mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Atta dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ahsan. Gampang? Baik, selesai. Sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya. Di sini ada tamrin, ya. Lihat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di halaman 54 sampai halaman 55 ini. 1 sampai 10 terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini kemarin saya berikan tugas ya. Ini udah dikerja atau belum? Udah kerja Ferus? Oh, belum. Baik, kalau belum kita kerja sama-sama. Yang sudah kita lihat apakah paham atau tidak itu. Baik. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Maryam sedang baca Quran. Maryam sedang baca Quran. Maryam nama perempuan ya. Bukan nama laki-laki. Lafadznya mudzakkar tapi maknanya adalah makna muannas. Maryam sedang membaca Al-Quran. Baik. Coba. Ini kan Maryam sedang. Berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Maryam sedang. Berarti fi'il mudhari ya. Qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u. Kalau fa'ilnya muannas tambahkan tanda muannas pada fi'il. Berarti apa? Taqra'u. Maryamu
nomor 1. Catat jawabannya. Catat jawabannya Fadil. Nanti antum saya tanya nanti nggak tahu lagi. Taqra'u Maryamu al-Qur'ana. Yang kedua, guru memukul 2 anak laki-laki. Guru memukul 2 anak laki-laki. Ini guru kan umum ya, kita nggak tahu perempuan atau laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat begini, guru. Guru itu kan bisa laki-laki bisa perempuan kan. Di sini nggak disebut laki-laki atau perempuan, ya kan? Kalau nggak disebut pada asalnya berlaku mudzakkar. Ya jangan kita buat muannas ya. Jangan berinisiatif kayaknya ini muannas ini. Ya enggak. Ya. Ayo. Guru telah memukulnya dulu. Doroba. Doroba. Bisa al-ustadu, guru juga, al-mudarrisu juga bisa. Doroba al-mudarrisu atau doroba al-ustadu, 2 anak laki-laki. Al-waladaini. Doroba al-ustadu al-waladaini. Bisa juga doroba al-mudarrisu al-waladaini. Ini juga kalimat dia nggak sebut ya memukulnya itu sedang atau telah. Kalau begini kaidahnya dia pakai fi'il madhi. Karena yang asal madhi dulu baru mudhari. Jadi kita kalau misalnya menentukan ya kita tentukan madhi dulu. Makanya pakai doroba ya. Yang ketiga, Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Fi'ilnya dulu, membantu bisa nasara yansuru, bisa sa'ada yusa'idu. Ya. Bisa nasara, bisa yansuru, bisa sa'ada yusa'idu. Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Contoh kita pakai fi'il yusa'idu. Atau kita pakai contoh fi'il yansuru, bisa juga. Yansuru Hasanun. Lihat objeknya apa objek? Bapaknya berarti bahasa Arabnya abu, asalnya bapaknya itu abuhu. Tapi karena dia kedudukannya sebagai objek maka mansub menjadi apa? Abahu. Yansuru Hasanun abahu fisuki. Apa kedudukan fisuki ini? Keterangan tempat, jar majrur. Catat, yansuru Hasanun abahu fisuki. 4. Tanyakanlah olehmu kepada anak perempuan. Tanyakanlah olehmu. Ya, coba lihat. Sa'ala yas'alu, fi'il amrnya apa? Sa'ala yas'alu, fi'il amrnya apa? Gimana cara buat fi'il amr? Diambil dari fi'il mudhari'nya dengan proses menjadi is'al. Tanyakanlah olehmu. Is'al itu sudah tanyakanlah olehmu itu artinya. Karena di dalam is'al itu ada anta. Tanyakanlah olehmu, nggak perlu lagi is'al anta. Is'al, tanyakanlah olehmu, sudah itu. Kepada anak perempuan perlu pakai ilah. Perlu pakai ilah. Nggak perlu karena fi'il maf'ulun bihi itu sudah menunjukkan makna kepada. Fi'il maf'ulun bihi sudah menunjukkan makna kepada. Jadi nggak usah lagi pakai ilah. Is'al ilal banati. Ini salah ya. Pemborosan kalimat nih kalau is'al ilal banati. Yang benarnya is'al al banati. Yang benarnya is'al tanyakanlah olehmu. Sudah? Kepada anak perempuan bahasa Arabnya al banat. Tapi kenapa al banati? Al banati majrur, kenapa majrur? Terus is'al al-banati. Kenapa majrur al-banati? Enggak ada majrur situ. Itu mansub. Tapi jamak muannats salim mansubnya dengan kasroh. Enggak ada yang majrur situ. Bingung kita kalau dibilang mana majrur, mana huruf jarnya? Enggak ada huruf jarnya sampai kiamat cari enggak ada. Dibilang mudhaf juga, dibilang mudhafun ilaih juga, mudhafun ilaih harus ada mudhafnya. Is'al kan itu fi'il, mana ada mudhaf fi'il. Ya kan? Baik, berarti nomor 4 ini bosnya panjang sekali ya. Tanyakanlah olehmu kepada anak perempuan. Ternyata bahasa Arabnya is'al al-banat. Kalau diharokati menjadi is'alil banat, orang-orang bilang is'alil banat. Oke. Yang kelima, Allah akan menolong orang-orang muslim. Lihat ya, orang-orang muslim berarti jamak muslimnya. Kemudian Allah akan, dari kata-kata akan ini menunjukkan bahwa dia adalah fi'il mudhari.
Yansurullah. Ha atau hu? Kenapa hu? Karena Allah sebagai yansurullahu muslimina. Muslimin adalah mansub pakai ya. Kan dia sebagai maf'ulun bihi. Jamak mudzakkar salim mansubnya dengan apa? Ya. Dengan ya. Yansurullahul muslimina. Nomor 6. Saya telah bertanya kepada mereka. Ahsanta sa'altuhum. Sa'altu, saya telah bertanya kepada mereka. Hum. Ini contoh yang fa'ilnya domir, maf'ul bihnya domir juga. Ahsan. 7. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Datang apa telah datang? Ja'ani. Ja'ani rajulun. Ja'ani rajulun. Iya. Ini yang ada tuh maf'ulun bihi. Ini nun wiqayah ya. Ya-nya maf'ulun bihinya. Ja'ani rajulun. Itulah tadi pentingnya ada tabel-tabel tadi itu supaya kita latihannya di sini. 8. Hanya kepadamu kami meminta. Gak usah dipikir nih ayat Quran. Nasta'inu iyyaka. Tapi kita balik jadi iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'inu. 9. Guru kami telah memerintah kepada kami. Guru kami telah memerintah kepada kami. Guru kami telah memerintah sama kami. Guruku memerintah aku. Guru kami memerintah kami. Guru kita bisa bahasa Arabkan dengan kata ustadz. Amarona telah memerintah kepada kami. Ustazuna. Amarona ustazuna atau amarona mudarrisuna. Amarona muallimuna. Sama semua. Sudah catat? Amarona ustazuna. Telah memerintah kepada kami ustadz kami. Siapa yang perintah? Ustadz kami. Siapa yang kena perintah? Kami. Ngapain? Ustadz ngapain? Memerintah kami. Mana fi'il? Amarona ustazuna. Mana fi'il? Amarona. Coba irob na-nya. Gimana cara ngomongnya itu? Na. Ya. An-nun domir. Domirun muttasil. Mabniun ala sukun fi mahalli fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ustadu marfu' fa'il wa huwa mudhaf. Nun kedua ustazuna. Nunnya apa? Jangan langsung mudhaf ilaih. I'rab dhamirun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. I'rab ini sepele gampang tapi ya sering lupa, makanya sering-sering dicatat. Baik, 10. Ibumu telah melarangmu. Melarang mana ayamna'u. Kalau pakai telah berarti fi'il madi. Mana ayamna'u. Lihat fa'ilnya perempuan. Ibu laki-laki itu perempuan? Ada ibu laki-laki? Tidak ada. Ibu perempuan. Berarti kalau fa'il perempuan, maka fi'il tambahkan ta'nis di awal atau depan? Di awal atau di depan sama aja ya. Di awal atau di akhir maksudnya? Di akhir ya. Maka kalau di sini telah berarti mana'at. Ibumu telah melarangmu berarti mana'at ummuka. Mana kamunya? Mana'at, taknya itu kan alamat taknis.
Bukan siapa-siapa dia. Dia hanya tanda bahwa pelakunya adalah perempuan. Mana'atka ummuka. Mana'atka ummuka. Coba i'rab. Tulis dulu, tulis di buku itu, tulis. Nomor 10 jawabannya mana'atka ummuka. Sudah? Mana'atka ummuka. Sudah Abu Khidir? Ya, coba i'rab Abu Khidir. Mana'atka ummuka. Mana'a dulu. Mana'a fi'lun madi. Fi'lul madhi. Mabniun ala sukun. Mabniun 'ala al-fath. Ala al-fath. Kan mana'a. Fi'ilnya cuma 3 huruf aja. Mana'a. Berarti mabni di atas fathah, mabni 'ala al-fathi. Fi'lun madhi mabni 'ala al-fathi. Selesai. Kemudian hatta alamatut ta'nis. Udah pernah di-i'rab ini? Sudah kan? Alamatut ta'nis. Kemudian al-kaf. Dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ahsan. Ummuka. Fi'lun Ummu fa'il. fa'ilun Fa'il marfu'un. marfu' Wa alamatu raf'ihi. wa 'alamat rafi'i ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. mudhaf. Ahsan. Al-kaf. Satu terakhir. Al-kaf. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarri maf'ulun fi mahalli mudhaf fi mahalli jarri mudhaf ilahi. Fi mahalli jarrin mudhaf. Baik, ahsan. Baik, selesai pembahasan ini. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu al-fi'lu ada lazim atau muta'addi. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-37 insyaallah, bahwa fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.